Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikmatul Khairat Thayyibah, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan bab 8 tentang perilaku dan motivasi karyawan. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Nikmatul Khairat Thayyibah dengan NPM 20013010178. Yang kedua, Nia Wardatul Aulia dengan NPM 20013010179. Yang ketiga, Anissa Kurniawan dengan NPM 20013010180. Yang keempat, Muhammad Haikal Ziden dengan NPM 20013010181. Yang kelima, Devina Ayu Kartika dengan NPM 20013010182. Yang keenam, Widya Putri Lumitasari dengan NPM 20013010183. Bentuk-bentuk perilaku karyawan. Perilaku karyawan adalah pola tindakan yang dilakukan oleh anggota suatu organisasi yang secara langsung memengaruhi efektivitas organisasi tersebut. Ada 3 bentuk perilaku karyawan, yaitu perilaku pekerja. Perilaku pekerja yaitu serangkaian perilaku terkait pekerjaan yang diharapkan dapat ditunjukkan oleh karyawan dalam organisasi. Yang kedua, kewargaan organisasi. Kewargaan organisasi yaitu perilaku individu yang menghasilkan kontribusi positif bagi organisasi di luar kinerja pekerjaan. Perilaku demikian seringkali disebut dengan kewargaan organisasi. Yang terakhir, perilaku kontraproduktif, yaitu perilaku yang menjauhkan individu alih-alih berkontribusi pada kinerja organisasi. Perbedaan individu antar karyawan. Perbedaan individu adalah atribut pribadi yang berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Perbedaan individu bisa berbentuk perbedaan fisik, psikologis, dan emosional. Perbedaan individu yang mencirikan seseorang dan menjadikan seseorang tersebut unik. Kategori dasar perbedaan ini adalah kepribadian dan sikap. Kepribadian dalam kehidupan nyata. Terdapat 5 dasar sifat kepribadian. 5 sifat dasar yang sangat relevan bagi organisasinya yaitu: yang pertama, kesetujuan. Seseorang dengan tingkat kesetujuan yang tinggi bersifat ramah, kooperatif, pemaaf, memahami, dan bersikap tenang saat berhadapan dengan orang lain. Sedangkan orang yang memiliki tingkat kesetujuan yang rendah seringkali bersifat kurang kooperatif dan biasanya menunjukkan sikap permusuhan dengan orang lain. Yang kedua, pengaturan diri. Dalam konteks ini merujuk pada kegigihan, sifat mudah diandalkan, dan keteraturan seseorang. Yang ketiga, emosionalitas. Mengacu pada derajat kecenderungan seseorang memiliki pandangan dan perilaku positif atau negatif terhadap orang lain. Yang keempat, ekstraversi. Merupakan keterbukaan terhadap lingkungan sosial dan fisik, mengacu pada tingkat kenyamanan individu terhadap lingkungan. Yang kelima, keterbukaan. Mencerminkan seberapa luas atau kakunya seseorang dalam hal keyakinannya. Orang-orang dengan keterbukaan yang tinggi cenderung memiliki rasa keingintahuan tinggi dan bersedia menerima ide-ide baru dan mengubah ide-ide, keyakinan, dan sikap mereka dalam merespon informasi baru. Kerangka pemikiran Myers-Briggs. Pendekatan menarik lainnya untuk memahami kepribadian dalam organisasi adalah kerangka pemikiran Myers-Briggs. Kerangka pemikiran ini didasarkan pada karya klasik Carl Jung yang membedakan orang-orang berdasarkan 4 dimensi, yaitu ekstraversi versus introversi, pengindra atau sensing versus intuisi, memikirkan versus merasakan, menilai versus memahami. Untuk menggunakan kerangka pemikiran ini, orang-orang mengisi kuesioner yang dirancang untuk mengukur kepribadian mereka berdasarkan dimensi atas. Skor yang tinggi atau rendah pada setiap dimensi digunakan untuk mengklasifikasikan seseorang ke dalam salah satu dari 16 kategori kepribadian.
Indikator tipe Myers-Briggs adalah kuesioner yang sering digunakan oleh organisasi untuk menilai jenis kepribadian. Kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional yaitu mengacu pada derajat sejauh mana seseorang memiliki kesadaran diri, dapat mengelola emosinya, memotivasi dirinya, menunjukkan empati bagi orang lain, dan memiliki keterampilan bersosialisasi. Dimensi-dimensi ini dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, kesadaran diri, mengacu pada kapasitas seseorang untuk menyadari apa yang mereka rasakan. Yang kedua, mengelola emosi, mengacu pada kapasitas seseorang dalam mengatasi kecemasan, rasa takut, dan kemarahan. Yang ketiga, memotivasi diri, kemampuan seseorang untuk tetap optimis dan selalu berusaha keras kendati mendapat hambatan, tantangan, dan kegagalan. Yang keempat, empati. Kemampuan seseorang untuk memahami perasaan yang dialami orang lain tanpa harus diberitahukan. Yang kelima, keterampilan bersosialisasi. Membantu orang-orang untuk bergaul dengan orang lain dan menjalin hubungan yang positif. Sifat kepribadian lainnya dalam lingkungan kerja. Selain model-model kepribadian kompleks di atas, beberapa sifat kepribadian spesifik lainnya yang memengaruhi dalam organisasi yaitu lokus kendali, efikasi diri, otoritarianisme, Machiavellianisme, harga diri, dan kecenderungan mengambil resiko. Lokus kendali adalah derajat sejauh mana orang-orang meyakini bahwa perilaku mereka memiliki dampak real terhadap apa yang terjadi pada diri mereka. Efikasi diri adalah keyakinan seseorang atas kemampuannya untuk menjalankan suatu tugas. Otoritarianisme adalah derajat sejauh mana seseorang meyakini bahwa perbedaan kekuasaan dan status bisa dibenar kendala hierarki sistem sosial seperti organisasi. Machiavellianisme biasanya digunakan untuk menggambarkan perilaku yang mengarah pada perolehan kekuasaan dan kecenderungan mengendalikan perilaku orang lain. Harga diri adalah derajat sejauh mana seseorang meyakini bahwa dirinya adalah individu yang berharga dan pantas diperhitungkan. Kecenderungan mengambil resiko adalah derajat sejauh mana seseorang bersedia mengambil peluang dan membuat keputusan beresiko. Sikap di lingkungan kerja. Sikap individu juga memengaruhi perilaku seseorang dalam organisasi. Sikap mencerminkan keyakinan dan perasaan seseorang mengenai ide-ide tertentu, situasi, atau individu lain. Sikap menjadi hal penting karena merupakan mekanisme dan saluran tempat-tempat kita mengekspresikan perasaan. Komentar seorang karyawan bahwa dirinya merasa kurang digaji mencerminkan perasaannya terhadap gaji yang diperoleh. Bagaimanakah sikap itu terbentuk? Sikap dibentuk oleh berbagai kekuatan, antara lain nilai-nilai yang kita pegang, pengalaman kita, dan kepribadian kita. Sebagai contoh, jika kita menjunjung tinggi kejujuran dan integritas, kita bisa membentuk sikap yang positif terhadap manajer yang kita yakini memiliki sifat jujur dan bermoral. Demikian juga, jika kita mengalami situasi negatif dan tidak menyenangkan dengan rekan kerja tertentu, kita bisa membentuk sikap yang kurang positif terhadap individu tersebut. Memahami struktur dasar suatu sikap dapat membantu kita dalam melihat bagaimana sikap terbentuk dan dapat berubah. Struktur sikap. Sikap biasanya dipandang sebagai kecenderungan stabil untuk perilaku terhadap suatu objek dengan cara tertentu. Atas sejumlah alasan, seseorang bisa saja memutuskan bahwa dia tidak suka tokoh politik tertentu atau restoran tertentu. Kita dapat memperkirakan bahwa orang tersebut menunjukkan opini negatif yang konsisten terhadap salah seorang tokoh politik atau restoran, dan demi mempertahankan niat yang konsisten dan dapat diduga ini, maka individu tersebut tidak memilih kandidat atau enggan makan di restoran tersebut. Dalam pandangan ini, sikap memiliki 3 komponen, yaitu yang pertama, kognisi. Kognisi adalah pengetahuan yang dipegang seseorang mengenai sesuatu. Anda mungkin percaya bahwa diri Anda menyukai mata kuliah tertentu karena buku teksnya menarik.
Kelas tersebut sesuai dengan waktu Anda, dosen yang tidak membosankan, dan tugas yang ringan. Kognisi didasarkan pada persepsi akan kebenaran dan realitas. Persepsi sejalan dengan realitas pada kadar yang berbeda-beda. Afek. Afek adalah perasaan individu mengenai sesuatu hal. Dalam banyak cara, afek serupa dengan emosi atau sesuatu yang kurang atau tidak dapat kita kendalikan secara sadar. Anda mungkin menyukai salah satu mata kuliah, tidak menyukai yang lain, dan merasa biasa-biasa saja pada yang lain. Jika mata kuliah yang Anda kurang sukai adalah mata kuliah pilihan, Anda mungkin tidak perlu khawatir dengan ujian akhir. Tetapi, jika mata kuliah yang Anda tidak sukai ini adalah mata kuliah wajib, reaksi afektif Anda bisa menimbulkan kecemasan. Intensi. Intensi memandu perilaku seseorang. Sebagian sikap dan intensi terkaitnya bersifat sangat sentral dan penting bagi seseorang ketimbang orang lain. Anda mungkin berniat untuk melakukan suatu hal atau mengambil mata kuliah tertentu, tetapi kemudian mengubah intens Anda karena adanya sikap yang lebih penting dan sentral. Disonansi kognitif. Ketika dua bentuk kognitif atau persepsi saling bertolak belakang atau inkongruen, seseorang mengalami bentuk konflik dan kecemasan yang disebut dengan disonansi kognitif. Disonansi kognitif juga terjadi ketika orang-orang berperilaku dengan cara tidak sejalan dengan sikapnya. Kita sering menemui situasi di mana sikap kita bertentangan dengan sikap lain atau dengan perilaku kita sendiri. Pengurangan disonansi adalah cara kita mengatasi perasaan tidak nyaman dan tegang tersebut. Sikap utama yang berkaitan dengan pekerjaan. Orang-orang di dalam suatu organisasi membentuk sikap terhadap beragam hal. Karyawan cenderung memiliki sikap mengenai gaji yang diterima, kemungkinan dipromosikan, atasan mereka, tunjangan karyawan, dan sebagainya. Sikap-sikap yang penting antara lain yaitu kepuasan kerja. Kepuasan kerja mencerminkan derajat sejauh mana orang-orang memiliki sikap positif terhadap pekerjaan mereka. Karyawan yang puas cenderung tidak banyak absen, menjadi warga organisasi yang baik, dan loyal terhadap organisasi. Komitmen organisasi mencerminkan identifikasi seseorang dengan organisasi dan misi perusahaan. Individu yang sangat berkomitmen mungkin memandang dirinya sebagai anggota sejati perusahaan, tidak menghiraukan sumber-sumber ketidakpuasan yang tidak penting, dan memandang dirinya sebagai anggota tetap organisasi. Individu yang kurang berkomitmen cenderung memandang dirinya sebagai orang luar, menunjukkan lebih banyak ketidakpuasan mengenai berbagai hal, dan tidak memandang dirinya sebagai anggota tetap organisasi. Mencocokkan pekerjaan dan individu. Dua metode utama dalam memahami bagaimana pencocokan ini terjadi antara lain kontrak psikologis dan kesesuaian individu pekerjaan. Kontrak psikologis adalah serangkaian ekspektasi yang dimiliki oleh karyawan dan organisasi terkait dengan apa yang karyawan berikan bagi organisasi dan apa yang organisasi berikan untuk imbalannya. Kontrak psikologis tidak tertulis dan tidak seluruh ketentuannya dinegosiasikan secara eksplisit. Kesesuaian individu pekerjaan mengacu pada derajat sejauh mana kontribusi seseorang dan insentif dari organisasi yang cocok satu sama lain. Kesesuaian individu pekerjaan yang baik memiliki kontribusi antara kontribusi yang dihasilkan individu dan perasaan yang diberikan organisasi. Beberapa konsep dan teori motivasi dasar. Jika didefinisikan secara luas, motivasi adalah sejumlah kekuatan yang mendorong orang-orang untuk berperilaku dalam cara tertentu. Dalam bagian ini, secara khusus, kita akan berfokus pada 3 pendekatan hubungan manusia di tempat kerja yang rentang waktu pemikiran dalam bidang ini. Yang pertama, teori klasik dan manajemen ilmiah. Yang kedua, teori perilaku. Dan yang ketiga, motivasi kontemporer. Teori klasik. Menurut teori motivasi klasik, pekerja termotivasi hanya oleh uang. Dalam bukunya yang terbit tahun 1911, prinsip-prinsip
Manajemen Ilmiah, ahli teknik industri Frederick Taylor, mengajukan suatu cara bagi perusahaan dan pekerja agar memetik manfaat dari cara pandang kehidupan di tempat kerja yang banyak dianut ini. Jika pekerja termotivasi oleh uang, kata Taylor, menggaji mereka lebih tinggi akan mendorong mereka untuk lebih banyak berproduksi. Sementara perusahaan yang menganalisis pekerjaan dan menemukan cara yang lebih baik untuk mengerjakannya dapat memproduksi barang-barang dengan lebih mudah, memperoleh laba yang lebih tinggi, dan membayar juga memotivasi para pekerja lebih baik ketimbang pesaingnya. Teori perilaku awal. Pada tahun 1925, sekelompok peneliti dari Harvard memulai penelitian di Hawthorne Works of Western Electric di luar kota Chicago, dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas. Mereka ingin menyimpan hubungan antara lingkungan fisik dan keluaran para pekerja. Hasil eksperimen tersebut tidak terduga. Sebagai contoh, pencahayaan yang lebih terang meningkatkan produktivitas. Namun, atas sejumlah alasan, pencahayaan yang lebih redup juga meningkatkan produktivitas. Selain itu, bertentangan dengan asumsi yang diperkirakan selama ini, kenaikan upah ternyata tidak meningkatkan produktivitas. Pelan-pelan, para peneliti mulai memecahkan teka-teki tersebut. Penjelasannya terletak pada reaksi pekerja terhadap perhatian yang mereka terima. Para peneliti menyimpulkan bahwa produktivitas meningkat sebagai respon atas semua tindakan manajemen yang menangani oleh para pekerja sebagai bentuk perhatian khusus. Model sumber daya manusia teori X dan Y. Dalam satu penelitian yang penting, Douglas McGregor, seorang peneliti perilaku, menyimpulkan bahwa para manajer memiliki kepercayaan yang sangat berbeda mengenai cara terbaik menggunakan sumber daya manusia yang digunakan perusahaan. Dia mengklasifikasikan pandangannya ini ke dalam asumsi yang diberi label teori X dan teori Y. Manajer yang menganut teori X cenderung meyakini bahwa individu pada kenyataannya malas dan enggan bekerja sama, sehingga harus mengerjakan atau diberi keseimbangan agar menjadi lebih produktif. Para manajer yang menganut teori Y cenderung meyakini bahwa individu pada mengemudi, mengembangkan, memotivasi diri, dan tertarik untuk menjadi produktif. McGregor berpendapat bahwa manajer teori Y cenderung memiliki karyawan yang puas dan termotivasi. Teori X dan Y pada diwawancarai terlalu sederhana dan hanya memberikan landasan konkret untuk bertindak. Nilai kedua teori ini terletak pada kemampuan masing-masing untuk memaparkan dan mengklasifikasikan perilaku manajer berdasarkan sikap mereka terhadap karyawan. Model hierarki kebutuhan Maslow. Model hierarki kebutuhan manusia yang dipaparkan psikolog Abraham Maslow menyatakan bahwa orang-orang memiliki beragam kebutuhan yang berbeda-beda yang mereka coba penuhi dari pekerjaan mereka. Menurut Maslow, kebutuhan merupakan hal yang bersifat hierarki, karena kebutuhan yang tingkatannya lebih rendah harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum beranjak ke kebutuhan yang tingkatannya lebih tinggi. Teori dua faktor. Setelah mempertimbangkan sejumlah akuntan dan insinyur, psikolog bernama Frederick Herzberg menyimpulkan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan kerja berasal dari dua faktor, yaitu faktor hygiene seperti kondisi kerja dan faktor motivasi seperti pengakuan prestasi kerja. Menurut teori dua faktor, faktor-faktor yang memengaruhi motivasi dan kepuasan hanya jika faktor-faktor ini tidak dapat atau gagal memenuhi harapan. Teori ini menyatakan bahwa manajer sebaiknya mengikuti pendekatan dua langkah dalam meningkatkan motivasi. Pertama, mereka harus memastikan bahwa faktor hygiene seperti kondisi kerja atau kebijakan yang jelas memang dapat diterima dengan baik. Kebutuhan penting lainnya. Setiap teori yang dibahas sejauh ini menjabarkan kebutuhan individu yang penting yang saling terkait dalam kerangka pemikiran masing-masing. Teori kebutuhan McClelland membahas tiga kebutuhan lain, yaitu kebutuhan akan mengambil, dan kekuasaan.
Akan tetapi, kebanyakan orang lebih akrab dengan ketiga kebutuhan ini sebagai konsep yang berdiri sendiri, bukan sebagai satu kesatuan dari teori. Kebutuhan akan pencapaian timbul dari keinginan seseorang untuk mencapai satu tujuan atau tugas yang melihat efektif mungkin. Individu yang memiliki kebutuhan akan permintaan yang tinggi cenderung mencari tujuan yang cukup sulit dan membuat keputusan yang cukup beresiko. Individu dengan kebutuhan yang tinggi juga menginginkan umpan balik yang langsung dan spesifik atas kinerja yang dihasilkan. Banyak individu juga merasakan kebutuhan akan afiliasi, kebutuhan untuk didampingi oleh orang lain. Individu dengan kebutuhan afiliasi yang tinggi cenderung menginginkan kepastian dan pengakuan dari orang lain, serta biasanya memikirkan pendapat orang lain tentang dirinya. Mereka juga cenderung bertindak dan berpikir berdasarkan orang-orang yang diakrabi mereka. Mudah diduga, orang-orang dengan kebutuhan-kebutuhan layanan tinggi seringkali bekerja dalam bidang-bidang yang membutuhkan kontrak interpersonal yang tinggi, seperti penjualan dan mengajar. Kebutuhan penting individu ketiga adalah kebutuhan akan kekuasaan. Kebutuhan individu itu untuk mengendalikan lingkungannya, termasuk sumber daya keuangan, bahan baku, informasi, dan manusia. Orang-orang dengan kebutuhan kekuasaan yang tinggi dapat menjadi manajer yang sukses apabila memenuhi 3 syarat. Yang pertama, mereka harus mencari kekuasaan demi perbaikan organisasi ketimbang kepentingan mereka sendiri. Yang kedua, mereka harus memiliki kebutuhan akan afiliasi yang rendah karena memenuhi kebutuhan pribadi akan kekuasaan dapat menyisihkan orang lain di tempat kerja. Ketiga, mereka memerlukan banyak pengendalian diri untuk menekan keinginan akan kekuasaan ketika hal tersebut berpotensi mencampuri hubungan organisasi atau interpersonal yang efektif. Teori motivasi kontemporer, beberapa model lain perilaku dan motivasi karyawan yang lebih kompleks telah dikembangkan, yaitu teori ekspektasi dan teori keadilan. Teori ekspektasi menyatakan bahwa orang bekerja karena ingin mendapatkan imbalan yang diinginkan dan bahwa mereka percaya memiliki peluang yang masuk akal untuk dicapai. Imbalan yang di luar jangkauan mungkin tidak akan diinginkan kendati imbalan tersebut pada hakikatnya bersifat positif. Teori keadilan berfokus pada perbandingan sosial, yaitu orang mengevaluasi perilaku organisasi terhadap mereka dan membandingkannya dengan perilaku yang diterima orang lain. Strategi dan teknik untuk meningkatkan motivasi. Memahami apa yang memotivasi pekerja hanyalah satu bagian dari tugas seorang manajer. Bagian lainnya adalah menerapkan pengetahuan tersebut. Penguatan atau modifikasi perilaku. Sebagian perusahaan berusaha mengendalikan perilaku pekerja melalui imbalan dan hukuman yang sistematis atas perilaku tertentu. Pertama, perusahaan ini menentukan perilaku apa yang ingin dikuatkan dan ingin dihilangkan. Lalu, mereka memberikan penguatan positif atau hukuman berdasarkan perilaku yang sudah ditentukan. Penguatan positif digunakan ketika perusahaan ingin memberi imbalan saat karyawan memberikan perilaku yang diinginkan. Hukuman. Hukuman dirancang untuk mengubah perilaku dengan menunjukkan konsekuensi yang kurang menyenangkan apabila orang-orang memiliki perilaku yang kurang diinginkan. Pembelajaran sosial terjadi ketika orang-orang mengamati perilaku orang lain, mengenali konsekuensi, dan mengubah perilaku mereka sendiri setelah mengamatinya. Teori pembelajaran sosial menyatakan bahwa perilaku seseorang berdasarkan kognisi seseorang dan juga lingkungannya. Menggunakan sasaran untuk memotivasi perilaku. Manajer menggunakan sasaran untuk memotivasi perilaku. Manajemen berdasarkan tujuan yaitu suatu sistem penetapan sasaran kolaboratif dari Menggunakan sasaran untuk memotivasi perilaku. Manajemen berdasarkan tujuan yaitu suatu sistem Menggunakan sasaran untuk memotivasi perilaku. Manajemen berdasarkan tujuan yaitu suatu sistem penetapan sasaran kolaboratif dari tingkatan atas hingga bawah organisasi, melibatkan manajer dan bawahan dalam penetapan sasaran dan mengevaluasi kemajuan. Manajemen partisipatif dan pemberdayaan.
Dalam manajemen partisipatif dan pemberdayaan karyawan diberikan pilihan mengenai cara mereka melakukan pekerjaan dan bagaimana perusahaan dikelola. Struktur tim. Manfaat lain yang diperoleh dari penggunaan tim adalah meningkatnya motivasi dan kepuasan kerja bagi karyawan yang bekerja dalam tim. Meskipun tim seringkali kurang efektif dalam perusahaan tradisional dan terstruktur secara birokratif dan kaku. Struktur tim seringkali membantu organisasi yang lebih kecil dan fleksibel untuk membuat keputusan yang lebih cepat dan efektif. Pengayaan pekerjaan dan perancangan ulang pekerjaan. Berbeda dengan penetapan sasaran dan program MBO atau sasaran tujuan, serta pemberdayaan yang dapat diterapkan di berbagai situasi. Cara di atas biasanya digunakan untuk meningkatkan kepuasan kerja dalam pekerjaan yang sedikit sekali memiliki faktor pemotivasi. Program pengayaan pekerjaan dirancang untuk menambah satu faktor motivasi atau lebih dalam kegiatan kerja. Program perancangan ulang pekerjaan menggarisbawahi setiap individu menginginkan hal yang berbeda dari pekerjaannya dengan menstrukturisasi pekerjaan untuk mencapai kesesuaiannya. Perancangan ulang pekerjaan dilakukan untuk memotivasi pekerja. Perancangan ulang biasanya dilakukan dengan 3 cara berikut. Yang pertama, penggabungan tugas memperbesar lingkup pekerjaan dan meningkatkan variasinya, agar karyawan merasa pekerjaan mereka lebih berarti. Yang kedua, pembentukan kelompok kerja ilmiah. Kelompok ini dibentuk untuk membantu karyawan mengamati tempat kerja dan arti penting pekerjaan mereka. Pengayaan pekerjaan dan perancangan ulang pekerjaan berbeda dengan penetapan sasaran dan program MBO, serta pemberdayaan yang dapat diterapkan di berbagai situasi. Cara di atas biasanya digunakan untuk meningkatkan kepuasan kerja dalam pekerjaan yang sedikit sekali memiliki faktor pemotivasi. Program pengayaan pekerjaan dirancang untuk menambah satu faktor motivasi atau lebih dalam kegiatan kerja. Program perancangan ulang pekerjaan menggarisbawahi setiap individu menginginkan hal yang berbeda dari pekerjaannya dengan menstrukturisasi pekerjaan untuk mencapai kesesuaiannya. Perancangan ulang pekerjaan dilakukan untuk memotivasi pekerja. Perancangan ulang biasanya dilakukan dengan 3 cara berikut. Yang pertama, penggabungan tugas. Yang kedua, pembentukan kelompok kerja ilmiah. Yang ketiga, pembentukan hubungan jadwal kerja yang dimodifikasi dan tempat kerja alternatif. Program bagi kerja memberikan manfaat kepada karyawan dan perusahaan. Karyawan cenderung lebih menghargai perhatian organisasi terhadap kebutuhan pribadi mereka. Sisi negatifnya, karyawan yang berbagi pekerjaan umumnya menerima tunjangan lebih kecil. Program waktu fleksibel memberikan kesempatan bagi orang untuk memilih jam kerja mereka dengan menyesuaikan jam kerja standar berdasarkan jadwal harian atau mingguan. Tempat kerja alternatif, sebagian besar orang di luar negeri melakukan pekerjaan mereka melalui telekommuting, yaitu melaksanakan pekerjaan mereka tidak dari kantor. Kelemahan waktu fleksibel mempersulit koordinasi karena orang-orang bekerja pada waktu yang berbeda. Selain itu, ini menyebabkan perusahaan kesulitan mencatat jam kerja secara akurat. Kelemahan telekommuting adalah kesusahan dalam meyakinkan pihak perusahaan bahwa hal tersebut akan menguntungkan semua pihak yang terlibat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.